Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat, taufik serta hidayahnya kita masih diberikan nikmatul iman wal Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita ke jalan yang lurus, yaitu jalan Shiratal Mustaqim. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi dan merahmati kehidupan kita sampai kita menghadap kehadirat Allah penuh dengan ridha dan ampunannya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada Rasulullah SAW beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya yang senantiasa istiqamah dalam memperjuangkan syariahnya, dalam menegakkan sunnah-sunnahnya sebagaimana pemahaman para salafus saleh. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah, pernah satu saat Rasulullah SAW duduk bersama sahabatnya, yaitu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Rasulullah menyampaikan tentang fitnah-fitnah akhir zaman. Sebagaimana kita diingatkan oleh Rasulullah SAW, qala Rasulullah SAW, yataqarbu zaman wa yaqussul amal wa yaqussuh wa tadharul fitan. Ini hadis sahih riwayat Muslim. Yataqarbu zaman, zaman semakin mendekat, artinya waktu semakin singkat. Wa yanqusul amal, amalan semakin sedikit. Wa yaqussuh, hasad, kedengkian meluas di mana-mana. Wa tadharul fitan, dan fitnah akan muncul. Dan fitnah-fitnah akhir zaman semakin hari akan semakin dahsyat dan semakin meluas. Ini yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Dan ketika Rasulullah duduk bersama sahabatnya Abdullah bin Umar radhiyallahu an, Rasulullah mengabarkan kalian nanti akan menyaksikan fitnatu adas. Beliau bertanya, ya Rasulullah, apa dimaksud fitnatu adas? Qala hiya harabun wa harbun. Jadi kalian nanti akan menyaksikan peperangan dan pelarian atau pengungsian. Dan ini yang sudah kita saksikan bersama. Bagaimana peperangan terjadi di Timur Tengah semakin hari semakin dahsyat.
Dan sampai hari ini peperangan itu telah berlangsung. Dan sekarang kita bisa melihat peperangan antara Romawi Barat dan Romawi Timur. Romawi Barat diwakili Ukraina dan Romawi Timur diwakili oleh yaitu peperangan dan pengungsian itu akan terjadi. Dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan peperangan itu dikabarkan oleh Rasulullah sampai rinci sekali bagaimana marhalah tahapan-tahapan yang akan terjadi. Rasulullah bersabda, "Qala Jaziratul Arab fayaktabu Allah, thumma Farisa fayaktabu Allah, thumma Tarzunatul Rum fayaktabu Allah, thumma Tarzunad Dajjal fayaktabu Allah." Ini hadis sahih riwayat Muslim. Bisa kita lihat dalam kitab. Jadi Rasulullah mengabarkan Tarzunad Jaziratul Arab fayaktabu Allah. Kalian akan menaklukkan Jaziratul Arab dan Allah akan menaklukkannya. Ulama-ulama hadis ketika menafsirkan hadis ini maknanya diktator-diktator Sunni itu akan ditaklukkan dan Allah akan menaklukkannya. Dan itu sudah kita lihat. Mulai dari Tunisia ada Ben Ali tumbak. Bergeser ke Libya ada Muammar Gaddafi tumbak. Bergeser ke Mesir ada Husni Mubarak tumbak. Bergeser ke Yaman ada Abdullah Saleh Ali tumbang. Dan itu akan terus berlanjut. Thumma Farisa. Kemudian fayaktabu Allah. Kemudian kalian akan menaklukkan Persia. Dan Allah akan menaklukkannya. Ulama-ulama hadis menafsirkan diktator Syiah Rafidah akan ditaklukkan. Dan Allah akan menaklukkannya. Dan tanda-tanda itu sudah terjadi. Thumma Tarzunatul Rum fayaktabu Allah. Kemudian kalian akan menaklukkan Rom. Dan Allah akan menaklukkannya. Dan sekarang coba kita bisa melihat peperangan antara Romawi Barat dan Romawi Timur sudah terjadi. Oleh karena itu ulama-ulama ahli suhur minta kepada dunia Islam untuk tidak terlibat pada peperangan itu. Karena ini peperangan antar orang kafir. Tapi nanti Rasulullah mengabarkan dalam kitab Sahih Muslim bab Al-Fitan wa Syaratus Sa'ah akan terjadi perdamaian antara kaum muslimin dan Rom. Dan tanda-tanda itu sudah mulai nampak. Dunia Islam sudah mulai merapat ke Rusia. Tapi nanti akan terjadi peperangan antara Rom dan antara kaum muslimin dan Rom. Di mana tempatnya? Rasulullah mengabarkan di A'ma Audabi. Itu di kawasan Harb Aleppo. Kalau kita buka Google Map, itu hampir berdekatan dengan Istanbul, Turki. Padahal ini belum terjadi. Tapi Rasulullah SAW sudah memberikan kabar dengan begitu rinci sekali. Apalagi Allah sudah menegaskan dalam surah An-Najm ayat 1 ayat 3 sampai 4. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Apa yang disampaikan oleh Rasulnya itu bukan ahwa, bukan hawa nafsu. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepada Rasulnya. Pasti terjadi, tidak bisa tidak. Rasulullah mengabarkan nanti sepertiga pasukan Islam akan lari dari peperangan dan Allah tidak mengampuni dosa-dosanya. Sepertiga pasukan Islam akan gugur sebagai syuhada. Dan sepertiga pasukan Islam akan diberikan kemenangan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Peperangan antara kaum muslimin dan Rom akan dimenangkan oleh kaum muslimin. Bahkan Rasulullah mengabarkan di belakang Rom ada 80 arroyah, 20 panji. Setiap panji itu ada 12.000 pasukan. Berarti kalau 80 panji itu berarti 80 negara. Sekarang di belakang Rom masih ada 60 negara. Berarti kurang 20 negara. Jadi nanti akan terjadi peperangan itu di A'ma Audabiq, di Harb Aleppo. Kemudian Rasulullah mengabarkan dan nanti puncaknya akan terjadi Malhamatul Kubra, perang akbar di akhir zaman. Yang pada saat itu dunia kembali kepada zaman batu.
Artinya sudah tidak ada lagi teknologi. Waktu itu kendaraan hanya sebatas hanya kuda dan onta. Sementara senjatanya hanya pedang, panah dan tombak. Tidak ada yang lain. Tapi Rasulullah mengabarkan peperangan akbar di akhir zaman, yaitu Malhamatul Kubra, itu akan terjadi di Bilad Syam yang sering disebut dengan lembah Megiddo. Sementara tokoh-tokoh Yahudi dan tokoh-tokoh Nasrani menyebut yaitu perang Armageddon. Dan itu akan terjadi, pasti terjadi. Rasulullah mengabarkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumus saah, tidak akan terjadi kiamat hatta tuqatil muslimun al-yahud, hingga kaum muslimin memerangi Yahudi. Sampai digambarkan oleh Rasulullah di mana batu yang di belakangnya ada orang-orang Yahudi, biidznillah, atas izin Allah, batu itu bisa berbicara dan memanggil, ya Muslim, ya Abdullah, wahai kaum muslimin, wahai hamba Allah, di belakangku ada orang Yahudi, faktulhu, bunuhlah. Jadi nanti ada masanya the end of Zionism Empire, ada masanya tamatnya Imperium Zionis Yahudi. Jadi nanti akan dihancurkan. Maka lanjutan hadis itu, kecuali pohon Gharqad, dan itu tempat berlindungnya orang Yahudi. Ini hadis sahih riwayat Bukhari wa Muslim. Hadis ini dipercaya oleh orang-orang Yahudi. Makanya sekarang di Israel sibuk nanam pohon Gharqad. Mereka paham mereka akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah tegaskan dalam surah Al-Isra ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faidah wa'dul akhirah, apabila datang hukuman Allah pada bangsa Yahudi. Kalangan mufassir, ahli tafsir menafsirkan saat itu Allah akan munculkan at-Taifah al-Mansurah, kelompok yang akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, kelompok yang akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Liyasu'u wujuhakum, sehingga membuat muram bangsa-bangsa Yahudi itu. Artinya secara psikologis dia shock, ketakutan. Waliyadkhulul masjid kama dakhaluhu awwal marrah. At-Taifah al-Mansurah ini akan kembali menguasai Masjidil Aqsa. Mereka memasukinya kala pertama seperti pertama dia memasukinya. Waliyutabbiru ma'al tadbira. Allah tegaskan mereka At-Taifah al-Mansurah ini akan menghancurkan semua yang dikuasainya dengan keras. Kalangan mufassir, ahli tafsir menyebut, memaknai ini adalah Yaumil Ghadab, hari kemurkaan Allah pada bangsa Yahudi. Jadi nanti bangsa Yahudi itu akan Allah hancurkan sehancur-hancurnya. Nah, ketika sahabat bertanya, ya Rasulullah, di mana wa'inahum, di mana keberadaan orang At-Taifah al-Mansurah? Rasulullah tegaskan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di Baitul Maqdis wa akna bi Baitul Maqdis, Palestina. Jadi bahkan Rasulullah mengabarkan, manakala ashabul yatisud itu bergerak dari jantungnya Khurasan menuju Elia, Baitul Maqdis, itu adalah puncak kemenangan Islam di akhir zaman. Jadi Rasulullah mengabarkan, menegaskan bahwa puncak kemenangan Islam di akhir zaman Allah takdirkan di Baitul Maqdis, Palestina. Sementara yang kita saksikan, kenapa di Palestina sekarang bendera merah putih ada di atas, bendera Palestina ada di bawah? Allahu Akbar. Ternyata ulama-ulama ahlu sunnah di Bilad Syam mencoba mengkaji satu hadis sahih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah yab'atsu li hadhihi al-ummah ala ra'si kulli mi'atin sanatin may yujaddidu laha dinaha. Rawahu Abu Dawud. Sesungguhnya Allah akan membangkitkan di tengah-tengah umat Rasulullah ini dalam setiap penghujung 100 tahun, yaitu seorang al-mujaddid, pembaharu dalam agama ini. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah akhirnya mencari hadis-hadis sahih dalam kutubus sittah dengan matan hadis yang sama, yaitu al-mujaddid, pembaharu dalam agama ini. Akhirnya beliau temukan hadis-hadis sahih dan beliau pelajari, beliau kaji secara teliti. Akhirnya Imam Ahmad rahimahullah mengambil satu khulasah kesimpulan
Mujaddid yang pertama, yaitu Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, yaitu cucunya Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an. 100 tahun lagi, mujaddid yang kedua, yaitu gurunya Imam Ahmad, yaitu Imam Syafi'i rahimahullah. Kemudian 100 tahun lagi, beliau memberikan statement wallahu a'lam. Akan tetapi ulama bila di Syam, yaitu Syekh Dr. Abu Bakar Al-Awabidah, ketika beliau melakukan kajian riset dari kitab-kitab yang ditulis oleh ulama-ulama yang dulu, kitab-kitab yang dulu, benar-benar kitab-kitab kuno, Allahu Akbar. Beliau mengambil satu khulasah kesimpulan, insya Allah berdasarkan nas-nas syar'i, Allah akan bangkitkan pemantik awal Safatul Islamiyah, kebangkitan Islam global. Allah akan bangkitkan dari arah timur, yaitu Indonesia. Ini yang diyakini oleh ulama-ulama bila di Syam. Makanya kenapa bendera merah putih di Palestina ada di atas, bendera Palestina ada di bawah. Bahkan ulama internasional Syekh Imran Hussein yang sering kali mengungkap, dan bisa kita lihat dalam YouTube, beliau sering kali mengungkap tentang fitnah-fitnah akhir zaman. Beliau juga meyakinkan insya Allah kalau itu di start 1924 kan tambah 100 tahun, berarti 2024 insya Allah Allah akan bangkitkan pemantik awal Safatul Islamiyah, kebangkitan Islam dari arah timur, yaitu Indonesia. Bahkan di ulama-ulama Turki, kenapa sekarang di Turki banyak mayoritas lembaga pendidikan Islam, mata pelajaran eskulnya bahasa Indonesia? Karena ternyata hampir menyeluruh ulama-ulama Turki meyakini pemantik awal Safatul Islamiyah, kebangkitan Islam global, Allah akan munculkan dari Indonesia. Makanya isu booming tentang kebangkitan Islam di Indonesia 2024 ini menjadi momok bagi musuh-musuh Islam. Oleh karena itu, ini harus kita respon. Bahkan ada istimewa ulama seluruh dunia di Timur Tengah. Semua ulama seluruh dunia Islam berdoa, ya Allah, jadikan umat Islam Indonesia menjadi pemantik awal Safatul Islamiyah, kebangkitan Islam global. Yang puncaknya yaitu di Baitul Maqdis, wa akna fi Baitul Maqdis, sebagaimana Rasulullah mengabarkan. Jadi puncak kemenangan Islam di akhir zaman Allah takdirkan bukan di Saudi, bukan di Kuwait, bukan di Dubai, bukan di Mesir, tapi Allah takdirkan di Baitul Maqdis, yaitu Palestina. Itu tempat puncak kemenangan Islam di akhir zaman. Dan ini sebuah kepastian. Masyarakat muslimin, jamaah Jum'ah rahimakumullah. Oleh karena itu, Syekh Dr. Abu Bakar Al-Awabidah sampai memberikan taujih, wahai umat Islam Indonesia, genapi syarat-syaratnya supaya kalian layak dipilih oleh Allah untuk menjadi pemantik awal Safatul Islamiyah, kebangkitan Islam global. Oleh karena itu, kita sekarang yang ada di Indonesia, apa yang bisa kita perbuat untuk menyelamatkan negara kesatuan Republik Indonesia ini? Apa yang bisa kita perbuat? Yang pertama, dakwah tauhid harus terus kita gerakkan, jangan berhenti. Karena syarat mutlak kemenangan dari sisi Allah yaitu ketika kita menjadi hamba Allah yang muwahhid, yang mentauhidkan Allah dalam segala aspek dalam segala aspek kehidupan. Pasti Allah akan menurunkan ta'yidullah, akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih khusus di Indonesia. Kemudian yang kedua, ayo jadikan pesantren-pesantren kita, lembaga-lembaga pendidikan Islam kita, madrasah-madrasah kita menjadi sarana strategis untuk membangkitkan Safatul Islamiyah, kebangkitan Islam global. Kemudian yang ketiga, arju ilal ulama, bangun, jadikan. Yang ketiga, masyarakat muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah, program yang ketiga, ayo jadikan umat Islam melek politik, jangan sampai buta politik. Karena salah satu ulama di Indonesia yaitu Kiai Ahmad Dahlan, Allahumma yarham, pendiri Perserikatan Muhammadiyah, beliau memberikan warning, manakala umat Islam Indonesia itu buta politik, apa yang terjadi di Andalusia itu bisa terjadi di Indonesia. Kemudian program yang keempat, ayo bangun ekonomi umat. Bangun ekonomi umat dari mana? Masjid. Masjid kita jadikan sebagai basis untuk membangun ekonomi umat. Dengan apa? Kekuatan jamaah. Dengan kekuatan jamaah, insya Allah. Kemudian yang terakhir,
Program yang terakhir, bangun regenerasi umat. Sebagaimana Rasulullah SAW sebelum beliau wafat, Rasulullah sudah memberikan amanah pada seorang sahabat pemuda yang umurnya baru 18 tahun, yaitu Usama bin Zaid bin Harithah. Rasulullah sebelum wafat memberikan amanah, kamu akan saya jadikan sebagai panglima perang untuk menghadapi dua negara superpower, yaitu Persia dan Romawi. Allahu Akbar. Setelah Rasulullah wafat, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an menjadikan apa yang diamanahkan oleh Rasulullah, yaitu pemuda yang umurnya 18 tahun, Usama bin Zaid bin Harithah, itu dijadikan panglima perang untuk menghadapi dua negara superpower, Persia dan Romawi. Allahu Akbar. Ta'yidullah, pertolongan Allah diturunkan. Akhirnya Persia dan Romawi terakhir pada masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an bisa ditaklukkan. Oleh karena itu kita harus wajib ittiba, muttaba'ah kepada Rasulullah. Bagaimana kita Indonesia? Ayo kita jadikan bangun regenerasi umat, regenerasi umat. Kenapa? Kita tidak akan terus hidup. Apalagi Rasulullah sudah memberikan kabar, rata-rata umur umatku baina sittin wa sab'in, antara 60 sampai 70. Oleh karena itu sebelum kita meninggal, jadikan ciptakan kader yang akan meneruskan perjuangan, estafet perjuangan kita. Mudah-mudahan dari 5 program itu, insya Allah apa yang benar-benar harapan ulama seluruh dunia Islam, mudah-mudahan insya Allah 2024 benar-benar Allah buktikan, Allah tunjukkan kekuasaannya. Insya Allah Indonesia menjadi barometer peradaban dunia, insya Allah. Masyaallah muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah, mudah-mudahan dalam bulan Ramadan yang mubarak ini kita ditarbiyah. Mudah-mudahan dari bulan Ramadan yang mubarak ini kita semuanya dijadikan menjadi ansarullah, penolong-penolong agama Allah sampai kita menghadap Allah. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan akhir yang husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat. Rabbi ja'alna muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Rahman ya Rahim, ya Ghafur ya Syakur, ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika nastaghits. Allahumma srif 'anna as-su'a bima syi'ta wa kaifa syi'ta innaka 'ala ma tasawwur qadir. Allahumma a'udzubika min jahdil bala wa darqis saqa wa su'il qada wa thamathatil a'da. Allahumma ansur al-mujahidin fi biladis Syam. Allahumma ansur al-mujahidin fi Palestin. Allahumma ansur al-mujahidin wa fi kulli makan. Allahumma ansurhum, Allahumma ansurhum, Allahumma ansurhum. Allahumma nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina.
Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Allahumma nas'aluka al-husnal khatimah. Allahumma arzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Allah ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayya warhamhuma kama rabbana shaghira. Allahumma na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Ya Karim, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah wala dzikrullahi akbar.